Oke, ya selamat sore ya. Selamat sore, adanya rata-rata mungkin pertama kali ketemu saya ya. Jadi kalau apa namanya ini kan untuk pertemuan kali ini kita terpaksa online dulu gitu ya. Nanti kalaupun offline ya biasanya kalau di kelas ya saya nggak mewajibkan ini ya, nggak mewajibkan nyalain video juga ya. Kalau pingin pingin ini, saya kebetulan nyalain galeri sih gitu ya. Biasanya apa namanya dari semenjak online ini kalau angkatan baru ya yang ini ya biasanya apa namanya rajin nyalain video gitu kan ya. Kayak gitu. Ya. Seperti itu ya headingnya di nanti offline juga di kelas ya kalian apa namanya lain-lain gitu juga saya tidak terlalu ini ya tidak terlalu masalah ya biasanya. Kalau saya lebih ke yang penting bisa ngerjain tugas gitu ya, bisa ngerjain tugas dan pas moodnya bagus dan ngerjain tugas ada masalah bisa diskusi gitu aja ya kalau saya mikir. Soalnya saya juga apa namanya zaman kuliah dulu termasuk mungkin duduk paling belakang gitu ya, duduk paling belakang sambil ngambar gitu misalnya. Zaman itu belum ada smartphone ya zaman saya kuliah dulu gitu. Ya, sebenarnya tapi saya di rumah belajar gitu. Emang apa ya, pas jamnya kuliah tuh saya nggak mood belajar gitu kadang-kadang ya zaman dulu ya. Kayak gitu tapi ya itu ya sepertinya seperti itulah jadinya ya. Yang penting kalian bisa ngerjain tugas dan ngerjainnya bukan ngopi dari teman tapi emang hasil belajar sendiri gitu ya seperti itu kurang lebih ya target luaran dari mata kuliah yang saya ampu rata-rata seperti itu ya kan kalau yang style zaman dulu tuh kan ini harus semua benar-benar perhatikan gitu kan ya perhatikan jadinya apa namanya lebih ke proses gitu kan ya tapi kalau saya mikirnya sih setiap orang punya ini ya style sendiri-sendiri ya. Pas belajar moodnya tuh pas kapan gitu kan ya. Pas saya malam-malam atau pagi-pagi biasanya gitu ya. Kayak gitu. Oke. Ya jadi kita ini ya semua sudah gabung di Berajah kan ya. Eh, saya buka dulu Berajahnya. Ya. Ya nanti ini ya online ataupun offline ya nanti kita di mata kuliah ini kita belajar tentang ya pemrograman ya ini pemrograman ya mata kuliah tentang pemrograman dan apa namanya bahasa pemrograman yang dipakai dalam mata kuliah ini adalah Python ya bahasa pemrograman yang paling user friendly menurut saya saat ini selain apa Ruby on Rail ya Ruby on Rail itu salah satu ini dibanding C++ atau Java jauh lebih user friendly ya dan bahasanya mudah dipahami terus juga sesuai dengan cloud computing ya jadinya saya juga ingin membiasakan kalian ngoding dengan style web base ya web base atau style notebook atau lab sama ya jadinya style menjalankan codingan apa namanya baris per baris ya, baris per baris karena nanti ketika nanti di dunia kerja juga kebanyakan sekarang ini ya ngoding stylenya itu berbasis cloud, berbasis remote, jadinya apa namanya jalanin kode per baris ya dengan itu. Jadinya kode yang sama dari atas ke bawah tuh nggak diulang lagi ya. Itu ini ya apa namanya nanti ditonton ya dua penjelasan apa namanya dua penjelasan tentang pemrograman paralel itu apa gitu ya sama pemrograman Python basicnya itu ya itu yang tugas kalian ya ditonton ya sama codingannya coba dijalanin ya dicoba diinstal Anaconda-nya ya jadi nggak wajib Anaconda, yang penting ada Python 3 gitu ya. Yang penting ada Python 3. Kalau misalnya kalian pengguna Linux itu kan ya, pengguna Linux yang normal lah ya, normal yang sejenis Ubuntu, Linux Mint dan sebagainya itu ya sudah ada Pythonnya ya. Kalau misalnya kalian install Kali atau apa namanya Arc gitu mungkin ya enggak gitu ya. Ya gitu. Ya, dia itu bagusnya juga dia ini ya multi platform ya. Di mana aja bisa, bahkan kalian bisa nginstal di HP Android bisa ya. Jadi mata kuliah ini misalnya nggak punya laptop juga bisa ngerjain tugas karena apa namanya Python bisa diinstal di ini ya di Android juga gitu ya. Sebenarnya ngoding web juga ya apa namanya nginstal web server di Android sudah bisa ya sekarang rata-rata Android kan 4 giga ya juga udah cocok lah gitu ya sebenarnya udah
seperti itu. Dan juga ini ya, nanti kalau kalian terbiasa dengan berbasis Jupyter Notebook gitu ya, kalian nanti bisa ngoding dari HP ya, tapi bukan pakai resource-nya HP gitu ya. Tapi remote untuk platform cloud dan sebagainya gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu kurang lebih ya. Jadinya nanti kita kenal Python dulu, habis itu baru minggu depan kita bahas message passing interface yang menjadi dasar dari pemrosesan paralel ini gitu ya. Itu apa ya, ada di penjelasan ini gitu ya kurang lebih ya. Jadinya ini ya, saya terus terang bukan orang yang ini ya, bukan orang yang apa namanya ingatannya kuat, jadi disuruh apa namanya ngulang hal yang sama gitu ya tiap pertemuan tuh saya nggak terlalu bisa gitu jadinya eh, tonton rekamannya aja gitu ya, tapi kalau ditanya saya bisa gitu ya kurang lebih itu. Ini saya apa namanya slide yang sama saya jelasin berkali-kali di apa namanya kelas yang beda gitu ya, kurang lebih ini ya kurang kurang cocok rasanya gitu ya, kayak kayak merasa jadi robot gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ada bagian slide atau bagian penjelasan video yang tidak jelas, ditanyakan aja, nanti saya akan bahas lebih detail gitu gitu ya, gitu aja style ya di sini ya, apa namanya tidak mengulang ya, jadinya kan konsep object oriented programming gitu kan ya, dibuat function atau dibuat objek itu kan tujuannya supaya ini ya, supaya apa namanya tidak ada pengulangan fungsi ya gitu ya, fungsi atau tujuan daripada pemrograman tersebut ya, kurang lebih seperti itu yang gitu ya. Jadi pemrosesan paralel ini apa gitu ya, kalau misalnya ditanya simpel ya gitu ya. Jadinya ini pemrosesan yang ini ya memungkinkan eh, komputer ya dengan multi-core ya. Sekarang kan misalnya quad core gitu ya, kalian pasti sering dengar ya, misalnya Intel i7 gitu, ada yang 5 core dan sebagainya gitu ya, macam-macam ya. i7, i5, i3 gitu ya, juga i9 ya sempat ada ya gitu ya, tapi masih bermasalah karena panas itu katanya kan gitu, gimana ya. Itu intinya bisa memproses suatu aplikasi atau script gitu ya sebagai secara paralel gitu ya, sebagai peranan yang beda. Fungsinya apa ya, bisa memaksimalkan kinerja ini ya prosesor ya, terutama di ranah 64 bit ya, 64 bit seperti itu, dan multi-core ya. Jadinya untuk ini ya multitasking ya, cocok ya, untuk multitasking cocok. Jadinya meringankan beban ini ya, beban apa namanya di case ya, di case. Jadinya kan itu ya di sana. Yang memaksimalkan ya, teknologi yang saat ini gitu. Jadi tapi pemeriksaan paralel itu apakah teknologi yang baru-baru sejak semua prosesor tuh multi-core gitu ya? Sebenarnya enggak gitu ya. Jadinya saya sebenarnya udah jelasin juga di sini. Intinya kalau zaman dulu pemrosesan paralel itu dilakukan dengan menyambungkan komputer dengan komputer yang lainnya, itu sudah ada penjelasan di sini ya. Jadi, tapi kalau sekarang karena satu apa namanya komputer itu udah multi-core, jadinya bisa melakukan pemrosesan paralel dengan satu prosesor saja. Kalau zaman dulu benar-benar ada motherboard yang prosesornya dua, atau ada komputer dengan motherboard satu, prosesor satu, tapi dihubungkan dengan LAN ya, melakukan menjalankan satu script yang sama gitu ya. Itu tujuannya ya bisa macam-macam ya, jadinya nanti di bawah macam-macam. Jadi tujuannya misalnya untuk memproses data yang banyak gitu, misalnya ribuan, ratusan, kalau diproses secara paralel jauh lebih cepat gitu ya. Bukan berarti cuma digandakan kerjanya, bukan, tapi dibikin semacam pipeline ya, pipeline. Nah, desain pipeline itu yang nanti akan ribet di mata kuliah gitu. Kurang lebih ya itu dipahami. Ya, jadinya nanti kurang lebih di sini ada UTS ya, tugas, UAS-nya juga tugas, tapi nanti saya tambahin kuis ya, saya tambahin kuis sama video interaktif ya. Itu dijawab ya. Itu untuk nilai di luar tugas ya kurang lebih ya. Jadi nanti sebelum UTS kita ini ya bahas yang konsep dasarnya sampai reduce ya. Habis itu baru aplikasi modernnya gitu ya. Intinya kan sering sekali ini ya, sering sekali mata kuliah yang berhubungan dengan semacam konsep gitu ya. Kita nggak tahu nanti dipakainya di aplikasi kayak apa. Nah makanya dan jadinya nggak menarik gitu kan ya. Jadi nggak menarik gitu. Makanya saya
Setelah UTS saya kasih aplikasinya seperti web scraping ya. Web scraping itu apa ya nanti gitu ya. Misal computer vision ya. Kalau computer vision kalian tahu lah ya. Ya, seperti machine learning itu juga contohnya sekilas ya. Jadi bukan mendahului machine learning tapi gimana sih gunanya kalau di aplikasi machine learning seperti itu kira-kira ya. Jadinya bisa digunakan untuk memproses data yang banyak atau melakukan simulasi ini ya, apa namanya variasi parameter uji yang beda untuk machine learning gitu kan ya seperti itu. Misalnya, bisa untuk clustering gitu misalnya, tapi belum belum sampai sana ya kalian ya. Itu jadinya itulah ya. Jadi masing-masing algoritma kan biasanya ada parameter ya. Parameternya itu bisa divariasikan dan dijalankan secara bersamaan gitu ya. Jadinya kalau kayak parallel universe gitu kan ya, metaverse apa namanya. Gitu. Ya seperti itulah ya. Jadinya kalau script itu kan misalnya ada satu script function ya. eh Inputnya 1 sampai 3 gitu ya. Kalau misalnya apa namanya pemrosesan seri kan dicoba satu-satu ya. Input 1 dicoba hasilnya keluar, input 2 dicoba hasilnya keluar. Tiga, jadi tiga kali kerja gitu kan. Tapi kalau paralel, ketiga variasi itu bisa diujikan sekaligus gitu misalnya. Jadi sama kayak kalau, ini saya jelasin juga di sini, sama kayak ini ya, kalau kita ke swalayan gitu kan ya, apalagi sekarang zaman corona gitu kan ya. Kalau kasirnya cuma satu kan antrian panjang ya, antrian panjang. Tapi kalau misalnya kasirnya lima orang kan langsung bisa dilayani sekaligus. Ini ya, jadinya waktu pemrosesan transaksi itu adalah orang yang belanjanya paling banyak kan gitu ya. Tetapi kalau misalnya pemrosesannya seri gitu, semua kelima orang itu berbaris, jadinya total waktu pemrosesan adalah total dari semua pemrosesan belanja tersebut gitu kan jadinya seperti itu. Ya dengan gambar di slide semua udah ada ya. Lebih seperti itu. Oke, itu kurang lebih ya. Jadinya silakan dicoba di rumah ya. Jadinya kalau pemrograman itu ya kalau nggak dicoba ya, dibaca-baca aja gitu, tuh susah bisa paham ya. Susah bisa paham. Jadinya nanti ini ya di apa namanya di download, dicoba ya. Aplikasi sama sekali nggak berat ya, nggak berat. Jadinya saya yakin di komputer RAM 2 giga gitu juga masih bisa jalan dengan baik ya. Kecuali banyak nginstal software bajakan ya, itu jadinya sering sekali komputernya disalahin gitu. Padahal yang salah adalah ini ya banyaknya diinstal software bajakan dan banyak ini ya apa namanya malwarenya yang menu-menuhin RAM gitu ya. Jadinya ini apa namanya itu juga yang sebenarnya ya, memfitnah kinerja komputer gitu kan ya. Ya, ada yang punya komputer sampai 8 giga tapi lambat banget itu ternyata lengkap banget paket software bajakannya gitu. Jadi kan seperti itu ya. Jadi saya juga sering sekali dapat keluhan gini ya, misalnya apa namanya web server nggak jalan gitu kan ya. Apache nggak jalan gitu. Ya ternyata port Apache-nya dipakai untuk apa namanya ini ya diambil sama malware dari software bajakan yang diinstal gitu ya karena beda dengan zaman dulu ya zaman sekarang ini apa namanya open source ya aplikasi open source banyak ya alternatifnya banyak makanya di sini juga kita pakai aplikasi yang open source saja gitu ya seperti itu ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan silakan ya sambil saya buatkan link presensinya ya. Oke. Ya, itu ya jadinya ini kecuali kelas C dengan saya ya. Apa kalau kelas C-nya sama Pak Rama ya. Apa namanya itu ya jadinya apa namanya? Di sini juga nanti saya minta ini ya, diminta sama Pak Rama untuk ini ya nambahin materi juga ya yang berhubungan dengan sistem cerdas juga ya, kurang lebih ke sana nanti ya supaya ke depan ini ada tugas akhir yang berhubungan dengan pemeriksaan paralel lah gitu ya untuk apa namanya machine learning, computer vision, web scraping dan sebagainya gitu ya karena ini menarik ya menarik sesuai dengan zaman serba cloud platform saat ini gitu ya intinya. Kayaknya di sisi klien semakin hari semakin tidak diperlukan mungkin ini ya suatu komputasi yang canggih gitu ya. Gitu ya. Dari zaman dulu sih sebenarnya udah lumayan ya misalnya kita
punya web gitu kan ya, apa namanya, eh, dari HP gitu bisa ngoding untuk kode di hostingnya gitu ya, seperti itu. Itu presensinya ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ya. Jadi itu ya nanti ditonton ya untuk apa namanya penjelasan yang terstrukturnya di sini ya, di sana ya. Part 1 dan part 2 ada 2 part ya. Pemrogramannya juga ada ya, nanti sambil ditonton atau tanpa ditonton langsung dicoba codingannya juga boleh ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau sebelum ini kan ya, nanti kalau misalnya online juga mungkin saya lebih enak muter video aja gitu kan ya. Untuk apa saya mengulang hal yang pernah saya ucapkan gitu kan ya. Kayak gitu kayak apa kerasa jadi robot ya, kerasa jadi robot gitu kan ya. Seperti itu ya. Penting ada videonya, ditonton pas ini ya, pas emang moodnya gitu ya, moodnya pingin ini. Kalau moodnya sekarang ya sekarang gitu. Ya kayak gitu kan ya. Kalau menurut saya belajar tuh ini ya, belajar tuh apa ya? Harus emang nyari waktu yang pas gitu kan ya. Makanya kalau apa ya model ya zaman dulu gitu mungkin nggak kurang ini juga ya. Gitu, ya. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai sana? Ya ini nanti saya upload ya. Nanti upload, jadi kalian bisa review lagi gitu ya. Sebagai bukti juga saya udah ngajar gitu. Gitu ya. Eh apa lagi ya? Oke, itu ya kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kapan saja lewat grup WA ya. Boleh apa namanya di grup ataupun apa namanya di langsung direct message ke saya juga boleh ya. Seperti itu jangan kayak kakak ke kelas gitu. Apa ya UTS sudah lewat gitu ya, UTS sudah lewat. Yang saya paling malas ya gini ya, misalnya jangan sampai kejadian ke kalian gitu ya. UTS sudah lewat gitu ya, baru nanya anakondanya saya nggak jalan gitu ya. Kayak gitu. MPI-nya belum berhasil diinstal gitu. Jangan seperti itu ya. Ya minggu depan bahas MPI inilah kalau bisa udah disiapkan dari sekarang gitu ya. Jangan sampai belum ada minggu depan belum ada yang belum install Anaconda lah gitu ya. Nggak mesti Anaconda, yang penting Python 3 ya, Python 3 ya. Pakai Python 2 juga boleh, tapi kalau codingannya saya nggak jalan di Python 2, jangan nanya saya gitu. Kalian yang mempersulit diri pakai ini ya Python 2 gitu. Kalau saya disuruh ngubah Python 3 ke Python 2 saya bisa aja, cuma males ya. Apa namanya itu. Dan untuk apa juga pakai Python 2 gitu ya. Untuk ini ya library-library lama sih sebenarnya, tapi kita pakai yang 3 aja lah di sini gitu ya. Oke, itu ya. Tidak ada pertanyaan ya. Kelas kemarin ada sih pertanyaan. Oke, oke ya, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Hujan juga ya. Mudah-mudahan kalau yang di luar rumah ini ya jaga kesehatan ya. Sekarang lagi puncaknya kayaknya penghabisan ini ya, penghabisan yang belum ini ya, yang belum vaksin segeralah vaksin biar ini ya virusnya tidak bermutasi lagi ya karena virusnya itu bermutasinya di ini ya badan orang yang belum divaksin gitu kan ya. Itu yang saya percaya ya. Oke ya. Itu jadinya jaga kesehatan semua ya, jangan sampai sakit ya. Tadi terus terang banyak saya dapat WA juga ya, yang sedang tidak enak badan dan sebagainya gitu ya. Oke ya, jaga kesehatan sampai minggu depan ya.